Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Maria Yulita Muti. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosalina Nastikanaso. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Butuwe. Kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengembangan buku cerita bergambar berbasis karakter untuk siswa SD kelas 2. Berikutnya, perkenankan saya memaparkan bagian pendahuluan dari proposal kami. Penelitian ini kami ajukan sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar, khususnya kelas 2. Pendidikan karakter adalah elemen penting dalam pembentukan kepribadian anak sejak dini. Anak-anak usia kelas 2 SD sekitar 7-8 tahun sedang berada pada fase perkembangan moral. Namun, dalam praktek pembelajaran, nilai karakter masih sering ditanamkan secara verbal, seperti melalui ceramah atau nasihat. Penanaman dilakukan secara abstrak tanpa media konkret. Hal ini bertentangan dengan tahapan perkembangan kognitif anak yang berada pada fase operasional konkret. Artinya, anak pada usia ini membutuhkan media visual naratif dan kontekstual untuk memahami konsep moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga empati. Beberapa tantangan yang muncul di lapangan, metode hafalan dan penjelasan nilai moral secara langsung kurang efektif bagi siswa SD kelas 2. Buku cerita yang ada di pasaran sering menggunakan bahasa yang sulit dipahami anak, menampilkan ilustrasi yang tidak mendukung cerita, tidak sesuai dengan konteks seharian anak-anak. Untuk menjawab persoalan di atas, penelitian ini mengusulkan solusi berupa pengembangan buku cerita bergambar berbasis karakter. Keunggulan buku cerita ini memuat narasi sederhana yang sesuai dunia anak, menggunakan ilustrasi ekspresif dan komunikatif, menampilkan tokoh cerita yang dapat dijadikan teladan, dan juga nilai karakter disampaikan secara halus dan reflektif, bukan menggurui. Penelitian ini akan menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses pengembangan buku cerita bergambar berbasis karakter untuk siswa kelas 2 SD, bagaimana kelayakan isi dan desain buku berdasarkan hasil validasi ahli, dan juga bagaimana keterbacaan buku terhadap siswa kelas 2 SD. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan buku cerita bergambar berbasis karakter yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa kelas 2 SD. Mengetahui kelayakan isi dan desain produk melalui validasi ahli, dan juga mengetahui hasil uji keterbacaan terhadap buku cerita bergambar tersebut. Kontribusi yang diharapkan produk yang dikembangkan ini dapat menjadi media pembelajaran karakter yang inspiratif, menyenangkan, sesuai dengan usia anak, dimanfaatkan baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah, dan juga memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya kognitif, tetapi juga afektif dan reflektif. Penelitian ini memiliki beberapa unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini secara khusus menargetkan siswa kelas 2 SD yang belum banyak dijadikan fokus utama dalam mengembangkan buku karakter. Dan juga cerita dan ilustrasi dikembangkan berdasarkan konteks kehidupan nyata anak-anak, bahasa sederhana, konflik moral yang ringan, dan tokoh yang dapat diteladani. Proses pengembangan juga dilakukan secara sistematis dari analisis kebutuhan hingga evaluasi, meskipun tidak melalui uji coba kelas secara luas. Produk divalidasi oleh ahli isi dan desain grafik, diuji keterbacaannya secara terbatas kepada siswa usia 7-8 tahun. Melalui pendekatan ini, kami berharap buku cerita bergambar yang dikembangkan tidak hanya layak digunakan tetapi juga efektif dalam menyampaikan nilai karakter. Selanjutnya, izinkan saya mempresentasikan bagian tinjauan pustaka.
Pendidikan karakter merupakan aspek fundamental dalam ikatan dasar yang bertujuan untuk membantu peserta didik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter tidak hanya ditanamkan melalui ceramah atau pembelajaran langsung, melainkan harus terintegrasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Menurut Susanto dan Febianti 2022, menyebutkan bahwa ikatan karakter pada anak usia dini perlu dilakukan melalui media yang mampu menyampaikan nilai secara halus dan menyenangkan. Anak-anak kelas 2 SD berada pada masa perkembangan kognitif, operasional, konkret, sehingga memerlukan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan tersebut. Buku cerita bergambar merupakan media yang mengembangkan unsur narasi dan ilustrasi yang dapat memperkuat daya imajinasi anak. Menurut Ismail dan Ciano 2021 menjelaskan bahwa cerita yang disertai gambar memiliki daya ingat visual yang tinggi dan membuat anak lebih terlibat dalam isi cerita, sehingga nilai-nilai karakter dapat disampaikan secara tidak langsung namun tetap efektif. Ilustrasi dalam buku cerita anak harus mampu mempresentasikan konteks cerita dan memperjelas narasinya yang disampaikan. Menurut Rismawanti dan MHD 2020 menekankan bahwa ilustrasi yang ekspresif dapat memperkuat pengenalan emosi dan peran tokoh dalam cerita, sehingga membantu anak memahami konflik dan pesan moral yang terkandung. Selain memperjelas isi cerita, ilustrasi juga berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan minat baca anak. Bahasa yang digunakan dalam buku cerita anak harus mempertimbangkan keterbacaan dan kemampuan berbahasa anak usia dini. Menurut Lutfani dan Harsitia 2021 menyebutkan bahwa pemilihan kata yang sederhana, kalimat pendek, dan struktur ingat yang jelas akan membantu anak memahami isi cerita secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kebingungan. Cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak lebih mudah dipahami dan dianalisis. Buku cerita anak juga dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional. Menurut Nirmala dan Wahyuni 2021 menjelaskan bahwa melalui cerita bergambar, anak dapat belajar memahami perasaan orang lain, meningkatkan empati, serta membangun hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekitar. Pengembangan media seperti buku cerita bergambar dapat dilakukan secara sistematis menggunakan model ID yang mengikuti tahap analisis, desain, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Evaluasi terhadap media pembelajaran dapat dilakukan melalui validasi, ahli, dan uji keterbacaan. Menurut Sari dan Aulia 2021, evaluasi terhadap media pembelajaran dapat dilakukan melalui validasi ahli dan uji keterbacaan. Kemampuan anak dalam merefleksikan nilai-nilai dari cerita sangat penting untuk mendukung membutuhkan karakter. Menurut Wahyuni dan Rusia 2023 menyatakan bahwa refleksi anak terhadap tingkat tokoh dan cerita dapat membangun kecerdasan moral secara bertahap. Berdasarkan seluruh kajian di atas, pengembangan buku cerita bergambar berbasis karakter merupakan tingkat strategis dalam menyampaikan nilai moral kepada siswa kelas 2 SD. Tanpa harus dilakukan implementasi langsung di kelas, produk tetap dapat diuji kelayakannya melalui validasi ahli dan uji keterbacaan, sehingga tetap dapat digunakan secara optimal dalam mendukung ikatan karakter di lingkungan sekolah maupun rumah. Dan dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa buku cerita bergambar berbasis karakter merupakan media yang tepat untuk siswa kelas 2 SD
Penggunaan model ID yang menekankan validasi isi dan keterbacaan memungkinkan produk dikembangkan dengan kualitas yang baik walau tanpa implementasi langsung di sekolah. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya dengan menyajikan pendekatan desain naratif visual yang sesuai usia dan lingkungan anak. Yang berikut, saya akan mempresentasikan di bagian metode. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk berupa buku cerita bergambar berbasis karakter yang layak digunakan di sekolah dasar kelas 2. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan produk, tetapi juga melakukan proses validasi terhadap kualitas dan kelayakan produk yang dikembangkan melalui masukan dari para ahli dan uji keterbacaan terbatas. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADI. Model ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Namun, dalam konteks penelitian ini, proses implementasi tidak dilakukan di sekolah secara langsung, melainkan digantikan dengan validasi ahli dan uji terbatas terhadap siswa dengan pengawas orang tua, guru pendamping di luar lingkungan kelas formal. Adapun tahapan-tahapan dalam model ADI yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan melalui studi mengenai pentingnya karakter di sekolah dasar, khususnya pada siswa kelas 2. Yang kedua, pada tahap perancangan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, perancangan produk berupa strobar, naskah cerita, toko, latar, dan ilustrasi visual. Cerita disusun dengan struktur naratif yang sederhana, memuat konflik normal ringan, dan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa kelas 2. Yang berikut ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan dimulai dengan membuat produk awal berupa buku cerita bergambar yang memuat teks naratif dan ilustrasi halaman demi halaman. Produk awal kemudian divalidasi oleh 2 ahli, yaitu ahli isi dan ahli desain grafis. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan dimulai dengan membuat produk awal berupa buku cerita bergambar yang memuat teks naratif dan ilustrasi halaman demi halaman. Produk awal kemudian divalidasi oleh 2 ahli, yaitu ahli isi dan ahli desain grafis. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap ini tidak dilakukan dalam konteks pembelajaran formal di kelas. Sebagai gantinya, implementasi dilakukan secara terbatas dalam bentuk simulasi keterbacaan, bukan uji coba lapangan. Produk diuji hanya kepada sekelompok kecil siswa yang membaca cerita dengan bimbingan, kemudian memberikan tanggapan secara lisan. Yang kelima ada tahap evaluasi. Evaluasi dilakukan secara formatif dan summatif. Evaluasi formatif dilakukan pada setiap tahap pengembangan untuk memastikan kualitas produk dari segi isi, ilustrasi, dan keterbacaan. Yang berikut ada subjek dan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah produk buku cerita bergambar berbasis karakter untuk siswa kelas 2 di sekolah dasar. Subjek penelitian terdiri atas ahli isi, dosen atau praktis yang memahami indikator karakter dan psikologi anak usia SD. Yang kedua ada ahli desain grafis. Inkotonal yang berpengalaman dalam ilustrasi buku anak.
siswa kelas 2 SD sebanyak 3-5 siswa yang dilibatkan secara terbatas untuk uji keterbacaan di luar jam sekolah dan dengan pengawasan. Yang berikut ada instrumen penilaian. 1. Lembar validasi ahli. 2. Lembar validasi ahli desain grafis. 3. Lembar uji keterbacaan. Yang berikut ada teknik analisis data. Data dari hasil validasi ahli dan uji keterbacaan dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian yang diberikan oleh para ahli dan siswa, kemudian dihitung rata-rata skor untuk menentukan tingkatan kelayakan masing-masing aspek. Data kualitatif diperoleh dari komentar, masukan, dan saran yang dinilai secara tematik untuk menyempurnakan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.